Penaklukan Mekah. Pada bulan November 629 Masehi, situasi di Jazirah Arab berubah secara dramatis. Orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dengan bantuan dan dukungan beberapa orang Quraisy, Bani Bakr, salah satu sekutu Quraisy dari kalangan Arab Badui, melakukan serangan mendadak terhadap suku Khuza'ah yang merupakan sekutu Nabi Muhammad SAW. Suku Khuza'ah segera meminta Nabi Muhammad untuk mengirimkan bala bantuan kepada mereka. Dengan kejadian ini, suku Quraisy tersadar akan kenyataan bahwa mereka baru saja membukakan pintu kepada Rasulullah untuk menyerang Mekah. Di saat bersamaan mereka betul-betul sangat mengkhawatirkan konsekuensi atas peristiwa yang baru saja terjadi. Maka mereka mengutus Abu Sufyan untuk meleram agar Rasulullah tidak marah dan mengajak beliau berdamai. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut dan tetap bersikukuh atas keputusan untuk tidak lagi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Mekah. Sejak kedatangan Abu Sufyan itu, Rasulullah mulai merancang langkah-langkah baru. Pada tanggal 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW memimpin segelaran pasukan terbesar yang pernah dikerahkan keluar Madinah. Hampir seluruh laki-laki di Madinah secara sukarela melibatkan diri sebagai personil pasukan. Selama perjalanan, sekutu-sekutu mereka dari kalangan suku Badui turut bergabung bersama pasukan Muslim. Walaupun demikian, hanya beberapa orang sahabat terdekat saja yang diberitahu tentang tujuan untuk menaklukkan Makkah. Sebab Rasulullah ingin agar misi tersebut terjaga serahasia mungkin. Di Makkah, para pembesar Quraisy mengkhawatirkan hal terburuk yang bakal terjadi. Abbas, Abu Sufyan, dan Budail, pemimpin Khuza'ah, semuanya mendatangi pemukiman kaum muslim. Mereka berjalan mengiringi Muhammad yang menyambut kedatangan mereka serta mengajak Abu Sufyan dan Budail untuk memeluk Islam. Setelah beberapa saat dibekap keraguan-raguan, keduanya menyatakan masuk Islam dan bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad ialah utusan Rasul-Nya. Keislaman Abu Sufyan sama sekali tidak menghalangi rencana Rasulullah. Rasulullah justru menyuruh Abu Sufyan untuk tetap berada di pintu lembah di pinggiran Makkah. Rasulullah maju bersama pasukan hingga tiba di Zu'tuwa, di mana kota Makkah sudah tampak di pandangan mata. Beliau menghentikan laju pasukan dan menyibukkan diri dengan melaksanakan sholat, berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon kemenangan. Pasukan Islam terbagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing diperintahkan untuk tidak menyulut peperangan dalam bentuk apapun atau menumpahkan darah, kecuali dalam kondisi terdesak. Pasukan Islam memasuki kota Mekah dan mendudukinya tanpa perlawanan. Hanya kekacauan kecil yang segera dapat diatasi oleh Khalid bin Walid. Rasulullah SAW menunggangi onta beliau, Al-Qawah, dan terus mengendarainya menuju Ka'bah dengan kepala tunduk merendah kepada Allah. Ketika sampai di Ka'bah, beliau berusaha disaksikan orang-orang Quraisy menghancurkan patung-patung berhala yang bertebaran di sekeliling bangunan tersebut, sembari membaca ayat yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Rasulullah mengitari Ka'bah dengan onta beliau, kemudian berdiam di atasnya dan meminta Utsman membukakan pintu Ka'bah. Di dalam Ka'bah beliau menemukan gambar Ibrahim dan Ismail menggenggam anak panah yang segera saja beliau rusakkan. Setelah keluar dari Ka'bah, beliau duduk dikelilingi oleh para sahabat dan memberikan jaminan pengampunan kepada orang-orang Quraisy dan seluruh penduduk Mekah, serta memaafkan 10 orang yang dahulu masuk dalam daftar hitam Rasulullah. Setelah berkhutbah di samping Ka'bah, Nabi Muhammad bertolak ke Bukit Sofa dan mengajak seluruh penduduk Mekah untuk berbaiat. Satu persatu dalam antrian, orang-orang Quraisy memberikan janji setia mereka kepada Rasulullah yang saat itu didampingi oleh Abu Bakar dan Umar.